Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1370 sampai tahun 1372. Perkataan Kevin Ye bukan tanpa tujuan. Memang, teknik yin yang digunakan Abe Tianhai terlihat sangat indah, tetapi itu hanya indah. Sebenarnya, tipu daya dan serangan spiritual tingkat ini juga dapat dilakukan oleh Michael Liu, tetapi Kevin Ye tidak pernah mengajarkannya hal-hal ini dari awal hingga akhir. Melihat bintang-bintang yang terbit di langit, Michael Liu tiba-tiba merasakan sekuntum bunga di depannya. Kelopak bunga sakura yang berserakan membuat Michael Liu gelisah. Saat ini, pedang Xiangyun berwarna-warni di tangan Michael Liu juga sedikit melayang sejenak, tetapi dia tidak tahu di mana harus menusuknya. Ketika Michael Liu merasa tidak berdaya, suara Kevin Ye tiba-tiba meledak di telinga Michael Liu. Lao Liu, jangan pedulikan hal-hal yang tidak berguna itu. Apa yang dia gunakan hanyalah semacam serangan mental. Pikiranmu seharusnya jauh lebih kuat darinya. Jangan dibutakan oleh ilusi di depanmu. Serang jiwa dan hancurkan ilusinya. Saat ini, 6 bintang di langit semakin terang, menyilaukan, bahkan Charlie Qin di bawah tidak dapat membuka mata mereka. Tetapi dalam jangkauan serangan 6 orang, Michael Liu menarik napas dalam-dalam, dan seluruh gerakan orang itu berhenti. Saat ini, Michael Liu hanya menutup matanya, dan pikiran besarnya mulai berkumpul. Perasaan terbesar untuk tindakan Michael Liu adalah kebalikan dari Abe Tianhai. Abe Tianhai tiba-tiba dalam keadaan kesurupan. Dia hanya merasakan kekuatan yang kuat dari tubuh Michael Liu. Kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana mungkin jiwa pemuda ini begitu kuat? Sementara Abe Tianhai merasa luar biasa, pedang Xiangyun berwarna-warni milik Michael Liu juga memancarkan 5 cahaya yang berbeda. Merah, jingga, merah, cian, putih. Kelima sinar cahaya itu menyatu dalam sekejap dan mengembun pada satu titik. Kemudian di sepanjang lengan Michael Liu, roh pedang yang kuat tiba-tiba meledak. Abe Tianhai langsung terkejut, tidak bagus. Sambil berteriak, Abe Tianhai meluncur turun dari udara. Saat itu, Abe Tianhai hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, lalu memuntahkan darah dari mulutnya. Michael Liu juga langsung jatuh dan berkata dengan dengungan dingin, kulit yang kecil Jepang, ada semacam pertarungan lagi. Mendengar ini dari Liu Ming, Abe Tianhai berdiri perlahan dengan pedangnya di tangannya. Tetapi saat ini, bahu Abe Tianhai adalah cahaya berdarah, dan tepat di bawah serangan pikiran kuat Michael Liu, kekuatan mentalnya agak kendur, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk memulai dengan Michael Liu. Dengan sedikit dengungan, Abe Tianhai berkata, anak nakal, kau hanya mengandalkan senjata tajam di tanganmu. Dengan cara seperti itu, kau pikir aku takut kau tidak akan berhasil. Kemudian dia menusukkan pedangnya ke tanah. Yang mulia Charlie Qin, dan Kevin Ye, Dewa Timur, kau memaksaku. Dalam hal ini, kau seharusnya tidak menyalahkanku karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, Abe Tianhai menghaluskan darah di bahunya. Kemudian Abe Tianhai kau terdiam dan tidak tahu harus berkata apa, lalu menekan donor darah ke tanah. Tiba-tiba, tanah puncak gunung meraung dan perlahan mengembun menjadi bintang berujung 6 yang dibentuk oleh darah. Pergi. Pada saat itu, Abe Tianhai tiba-tiba berteriak, dan seluruh tanah ditutupi dengan cahaya darah, yang tampak sangat mengerikan. Michael Liu mengambil pedang Xiangyun berwarna-warni di tangannya, dan menatap Abe Tianhai dengan sedikit kebodohan, trik macam apa yang akan dilakukan gadis-gadis ini. Pada saat yang sama, Michael Liu tanpa sadar melangkah mundur 2 langkah. Jangan katakan itu Michael Liu. Bahkan Charlie Qin dan Kevin Ye bingung. Mereka tidak tahu jenis tongkat pembunuh apa yang dapat digunakan oleh Abe Tianhai, yang terluka parah. Namun, ketika sekelompok orang di timur bingung, ninja berpakaian hitam di sisi lain, Master Jiahe, melihat pemandangan ini dan menjadi takut. Pada saat itu, pemilik keluarga Jiahe mengabaikan serangan Howard Zhang dan berseru, Si Shen, Abe, apakah kalian gila? Orang gila, sekelompok orang gila, aku tidak ingin bermain dengan kalian. Ketika naga merah yin milik Howard Zhang jatuh di kepala ninja hitam itu memegang mantra dan berkata, lari. Dalam sekejap, ninja hitam itu benar-benar masuk ke dalam tanah dan langsung menghilang. Namun Howard Zhang mendengus dingin, meremehkan, kali ini masih ingin pergi, pintunya tidak ada. Dengan itu, mantra naga merah Howard Zhang menghantam tanah. Tiba-tiba, mantra naga merah 1000 jin itu mengirimkan kekuatan yang sangat besar, dan seluruh lereng bukit mulai bergetar. Tentu saja, saat ini, hal yang paling menyedihkan adalah pemilik keluarga Jiahe. Orang ini masih ingin melarikan diri melalui bumi, tetapi dia tidak menyangka bahwa upaya habis-habisan Howard Zhang begitu kuat. Saya hanya merasakan dentuman keras di atas kepalanya, dan kemudian pemilik keluarga Jiahe bahkan ditendang keluar oleh Howard Zhang. Saat ini, kecepatan Howard Zhang tidak berkurang, memegang mantra naga merah, dia pergi ke arah tuan keluarga Jiahe di udara. Mengangkat tangannya, Howard Zhang kembali menjadi sasaran tongkat, pukulan keras tepat di dada Jiahe. Tongkat ini sangat kuat, dan kekuatannya berada di luar jangkauan orang normal.
Seketika, pemilik keluarga Jiahe merasa seolah-olah semua meridian dan kerangka di seluruh tubuhnya telah terputus, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Terlebih lagi, orang yang siap melarikan diri melalui tanah ini sekali lagi didorong ke dalam tanah oleh tongkat mengerikan milik Howard Zhang. Seluruh orang itu hanya memiliki satu kepala yang terlihat di luar, yang sangat menggelikan. Noda darah mengalir di mulut pemilik keluarga Jiahe. Perasaan tubuhnya terkoyak membuatnya menangis. Di sisi lain, Abe Tianhai tampaknya telah jatuh ke jalan iblis saat ini, dan wajahnya yang semula cantik mulai menjadi iblis, terutama matanya, yang terus-menerus dipenuhi dengan cahaya berwarna darah, yang membuat orang merasa takut tanpa batas. Seluruh gunung mulai bergetar saat bintang berujung 6 berdarah di tanah mengembun dan bersinar dengan darah. Kemudian tanah di gunung mulai terbelah. Yang pertama kali dilihat oleh Kevin Ye dan Charlie Qin adalah ekor berbulu besar tiba-tiba muncul dari tanah gunung. Kemudian, monster raksasa setinggi 5 atau 6 meter dengan gigi dan cakar terbuka bergegas keluar. Namun, monster di mata Kevin Ye hanyalah rubah putih yang lebih besar, dan tidak ada yang aneh tentangnya. Saat ini, Charlie Qin sangat terkejut melihat rubah putih itu. Alisnya terus berkerut dan berseru, Tai Yin adalah salah satu dari 12 dewa Jepang. Menjadi Kevin Ye, wajah tidak memiliki jalan napas yang baik, apa Tai Yin, tapi rubah putih. Bab 1371 12 dewa tipe Jepang memang merupakan legenda lama. Kisah 12 dewa tipe asli dan Abe Konosuke, ahli Yin dan Yang Jepang yang hebat, merupakan kisah yang terkenal di Jepang. Selama ini, Charlie Qin hanya mendengar legenda semacam itu di Jepang, tetapi belum pernah melihat yang seperti 12 dewa tipe itu. Hari ini, saya melihat Tai Yin, dewa tipe legendaris, di puncak gunung kecil ini. Hati Charlie Qin tidak bisa menahan rasa takut. Saat ini, Tai Yin di mulut Charlie Qin sedang menerobos bumi. Orang ini seputih salju dan berbentuk seperti rubah putih, tetapi sedikit lebih besar dari rubah putih biasa, terutama penampilan taringnya yang terbuka, yang mengingatkan Kevin Ye pada bulan yang tersembunyi di manik-maniknya yang kacau. Melihat rubah putih itu, Kevin Ye tanpa sadar berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pria kecil di Pulau Iblis Emas itu. Setelah suara siulan yang menakutkan, rubah putih besar itu mulai berjalan selangkah demi selangkah di depan semua orang. Namun, dia tampaknya tidak melihat manusia kecil ini di matanya. Matanya yang tajam menyapu lurus ke langit Abe di tanah dan berkata, gadis kecil Tianhai, siapa yang begitu berani menyakitimu seperti ini? Untuk monster seperti itu yang dapat berbicara, seluruh gunung mulai terkejut, terutama kelompok pedang biru. Meskipun pedang biru dikenal sebagai tim penegak hukum kekuatan timur, ada catatan monster dalam buku-buku klasik pedang biru, tetapi jelas bukan hal yang sama untuk melihat monster dalam buku. Ya, Tuhan, dia dapat berbicara. Hanya kepada Kevin Ye yang tidak marah, orang-orang yang menggigil itu berkata dengan satu mata, tenang, tenang, tetapi rubah belum berubah bentuk, sungguh mengejutkan, sangat jarang melihat banyak yang aneh. Dan Charlie Qin tidak marah, menatap Kevin Ye dengan satu mata, dalam hati, omong kosong, kamu yang tidak normal seperti ini dapat menjadikan rubah berekor 10 sebagai kekasih untuk dibesarkan, tentu saja, kamu tidak aneh. Meskipun Charlie Qin berpikir begitu dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan idenya sendiri. Sebaliknya, Abe Tianhai menggertakkan giginya. Seluruh orang itu tampaknya telah dibutakan oleh pembunuhan dan kebencian. Tuan Tai Yin, bantu aku membunuh orang-orang timur ini. Aku ingin mereka mati, aku ingin mereka semua mati. Melihat penampilan Abe Tianhai, Kevin Ye tidak bisa menahan tawa, dan berkata dalam hatinya, tampaknya tidak ada gunanya memanggil monster. Saat ini, pikiran Abe Tianhai telah benar-benar kacau. Oh, Timur, apakah ini Timur? Aku sudah lama tidak ke sini. Ketika rubah putih mendengar bahwa semua orang di depannya adalah orang timur, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Rubah itu mendongak dan mendesah ke langit. Setelah mengatakan itu, kepala besar itu tiba-tiba tertunduk, menatap kelompok pedang biru di tanah. Rubah putih itu memamerkan giginya dan menyeringai 2 kali dan berkata, kalian orang timur, kalian tidak beruntung hari ini. Tai Yin-ku pernah bersumpah untuk melindungi keluarga Abe dan keturunan Konosuke. Meskipun aku benci membunuhmu, tetapi siapa yang membiarkanmu menyentuh batas bawahku? Jadi sekarang saatnya bagimu untuk menerima hukuman Tuhan. Pada saat yang sama, rubah putih itu datang ke kelompok pedang biru dengan gigi dan cakar yang terbuka. Telapak kakinya yang berbulu halus menginjak tanah, membuat suara menderu. Mengenai apa yang disebut gertakan Tai Yin, Kevin Ye hanya tertawa, bahkan iblis kecil yang tidak mencukur rambutnya benar-benar berani menyebut dirinya dewa, dan dia tidak takut membiarkan orang menertawakan giginya yang besar. Setelah itu, Kevin Ye mengatupkan bibirnya dan berkata, Haozi, orang ini milikmu. Saat ini, Howard Zhang lebih dari sekadar bertarung, wajahnya langsung menunjukkan senyum gagah, baiklah, berikan padaku. Saat dia berbicara, Howard Zhang berdiri di depan kerumunan dengan nyanyian naga merahnya. Namun Tai Yin menundukkan kepalanya dan hanya menatap Howard Zhang dengan jijik. Kau ingin menghentikanku, kutu busuk.
Taiyin tidak sopan dan menginjak Howard Zhang. Namun, Howard Zhang mencibir, memukul naga merah itu ke tanah, lalu berkata, naik. Dalam sekejap, nyanyian naga merah mulai memancarkan cahaya merah menyala, menerangi seluruh langit malam. Dengan kebangkitan Howard Zhang, nyanyian naga merah mulai tumbuh dengan gila, dan naik saat melihat angin. Pada saat yang sama, tubuh Howard Zhang naik dengan yin naga merah. Untuk sesaat, cahaya merah dan cahaya keemasan menyatu. Tubuh emas Howard Zhang yang setinggi 5 atau 6 meter muncul lagi di langit malam dan muncul di depan semua orang lagi. Saat ini, Howard Zhang hampir setinggi Taiyin, dan bahkan lebih tinggi satu kepala. Howard Zhang, yang melihat sosoknya tiba-tiba bangkit, pertama-tama merasa bahwa dia tidak takut pada orang lain, tetapi Abe Tianhai, yang telah berdiri di tanah. Awalnya, Howard Zhang mampu memukul pemilik keluarga Jiahe dengan satu tongkat, dan Abe Tianhai sudah merasa sangat terkejut. Sekarang, melihat tubuh Howard Zhang yang mengerikan, Abe Tianhai mulai benar-benar tidak mempercayai matanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi saat ini, Howard Zhang menundukkan kepala, menatap Taiyin, rubah kecil, siapa yang baru saja kamu katakan adalah kutu busuk. Angin dingin di langit malam terus-menerus meniup rambut putih di Taiyin, Taiyin juga mendesis dingin ketika dia melihat Howard Zhang yang tiba-tiba bangkit. Setelah sekian lama, Taiyin berkata dengan lebih garang, sialan, nafas klan penyihir, kau benar-benar memiliki nafas klan penyihir. Aku tidak menyangka ada ras terkutuk seperti itu di dunia ini. Setelah itu, Taiyin menjadi semakin garang dan berkata, manusia yang penuh kebencian, kau mencari kematian. Setelah berseru gila, mata Taiyin segera mulai menunjukkan darah. Untuk beberapa saat, gunung itu mulai diam, dan kekuatan pengikat yang mengerikan membuat Charlie Qin merasa tidak enak. Ada apa? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Di pedang biru, seseorang segera menjawab dan mulai berteriak. Dan Charlie Qin juga berjuang mati-matian, dan tidak bisa berhenti berkata, sialan, ini adalah penghentian waktu Taiyin. Aku tidak menyangka bahwa orang ini sama mengerikannya dengan legenda, dan tahu dua kekuatan waktu dan ruang. Namun, ketika kelompok pedang biru dan Charlie Qin tidak dapat bergerak, Kevin Ye berdiri di tempat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan menatap Charlie Qin dan yang lainnya sambil tersenyum. Waktu masih ada, haha, mengapa aku tidak merasakannya? Sambil berkata, Kevin Ye juga tersenyum jahat, ke arah udara Taiyin memuntahkan cincin asap, seolah-olah itu adalah provokasi secara umum. Bab 1372. Setiap master memiliki caranya sendiri dalam mengatur waktu dan ruang. Namun, trik kecil semacam ini tampaknya tidak ada apa-apanya di mata Kevin Ye. Paling-paling, itu adalah semacam batas tingkat rendah. Meskipun kekuatan semacam ini dapat menekan Charlie Qin, mereka tidak dapat bergerak, tetapi bagi orang-orang setingkat Howard Zhang dan Kevin Ye, itu sama sekali bukan apa-apa. Paling-paling, itu hanya hal sepele. Menunduk menatap rubah putih itu, Howard Zhang memutar lehernya dan berkata dengan jijik, ternyata si Shen dalam legenda Jepang hanya tentang keterampilan ini. Haha, sepertinya aku memiliki pendapat yang tinggi tentangmu. Setelah itu, Howard Zhang segera memulai tangannya. Nyanyian naga merah yang mengerikan itu sekarang berhadapan langsung dan menghantam Taiyin. Namun, Taiyin tidak menyangka bahwa Howard Zhang masih bisa bergerak ketika waktunya masih tersisa. Tiba-tiba, wajah Taiyin menjadi sangat jelek. Dengan meditasi rendah, merasakan kekuatan besar naga merah yang melantunkan mantra di atas kepala, Taiyin bersenandung, kekuatan naga. Pada saat yang sama, tubuh besar Taiyin tiba-tiba menghilang di depan Howard Zhang. Mulutnya yang putih masih memiliki jejak senyum yang menakutkan. Kenapa? Kemana orang ini pergi? Baik Howard Zhang maupun Charlie Qin mulai bertanya-tanya. Bagaimanapun, pria sebesar itu, dan masih merupakan hamparan putih yang luas, tiba-tiba tampak menghilang di seluruh angkasa. Hal yang mengerikan seperti ini benar-benar menyeramkan. Pada saat ini, sebaliknya, Kevin Ye mencibir dan berkata, melarikan diri dari angkasa itu menarik. Tepat saat suara Kevin Ye baru saja jatuh, putih yang mengerikan itu muncul lagi. Sekali lagi, tubuh besar Taiyin muncul di depan semua orang dengan raungan histeris. Namun saat ini, Taiyin tidak muncul di belakang Howard Zhang. Tubuh besar itu melewati Howard Zhang dan langsung menyerbu ke Kevin Ye dan yang lainnya. Cakar putih itu langsung menuju ke arah Kevin Ye. Harus dikatakan bahwa Taiyin lebih cerdas daripada monster biasa. Bagaimanapun, setelah hidup selama bertahun-tahun, dan mengikuti Abe Conor Sue selama bertahun-tahun, kurang lebih, Taiyin juga memahami beberapa kebenaran manusia. Jelas, pemuda itu dapat memimpin klan penyihir abadi. Statusnya harus lebih tinggi daripada penyihir, jadi memenangkannya terlebih dahulu adalah setengah kemenangan. Harus dikatakan bahwa Taiyin cukup bagus. Xiao Jiu juga memainkan Jingling, tetapi sangat disayangkan bahwa Taiyin tidak akurat, yaitu kultivasi Kevin Ye. Jelas, Kevin Ye bukanlah iblis tingkat Taiyin yang dapat menyakitinya, bahkan jika dia diklaim sebagai salah satu dari 12 dewa tipe di Jepang.
Ketika cakar Tain langsung mencakar Kevin Ye, seringai tiba-tiba muncul di wajahnya saat itu, dan sudut mulutnya terbuka. Itu monster yang pintar, tapi sayang sekali. Saat dia berbicara, Kevin Ye mengangkat tangannya dengan lembut. Pada saat yang sama, pusat telapak tangan Kevin Ye dari gas sihir hitam tiba-tiba mekar keluar, seperti bunga teratai hitam. Ki jahat yang tiba-tiba membuat Tain tidak memiliki kekuatan untuk menangkis sama sekali, dan pada saat yang sama, itu juga membuat semua orang di sekitar merasa takut. Tangan sihir langit yang besar, ini adalah tangan sihir langit yang besar, kamu adalah klan iblis. Sebelum kata-kata Tain selesai, tangan Kevin Ye telah tercetak di dada Tain. Meskipun Tain tingginya 4 atau 5 meter, itu ditepuk oleh Kevin Ye, iblis raksasa, dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Seluruh tubuhnya terhempas dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Demikian pula, tangan Kevin Ye hampir membuat semua orang yang hadir tercengang, termasuk Abe Tianhai. Yah, bagaimana mungkin? Apakah Dewa Iblis Timur benar-benar mengerikan? Apakah benar dia membunuh malaikat yang jatuh? Abe Tianhai bingung sekarang. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Di mata Abe Tianhai, 12 dewa Jepang benar-benar tak terkalahkan. Di Jepang, kecuali Dewa Agung datang, aku khawatir tidak ada yang bisa menandingi mereka. Tapi sekarang, di negara kuno dan misterius ini, di bawah tangan Iblis Timur, Tuan Tain yang kuat bahkan tidak bisa bergerak, yang benar-benar menghancurkan jejak terakhir kepercayaan Abe. Saat ini, Abe Tianhai telah kehilangan nafsu membunuh dan haus darah tadi, dan seluruh tubuhnya lumpuh di tanah. Rambut panjangnya berserakan, dan pedangnya masih berlumuran darah. Jelas, perang balas dendam Jepang, mereka benar-benar gagal. Dengan cara yang sama, tangan Kevin Ye juga membuat semua orang takut pada pedang biru. Meskipun orang-orang ini semua tahu kekuatan Ye Xuai, dan beberapa orang telah mengalaminya secara langsung, mereka masih takut dan terkejut ketika mereka melihat semua ini di depan mereka. Pada saat yang sama, Howard Zhang tidak melepaskan kesempatan ketika Tain diserang oleh Kevin Ye. Tubuh emas yang kuat berubah menjadi ilusi, dan naga merah Yin dengan ganas menempel di leher Tain. Tain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangun, jadi dia harus mengakui kekalahan dan ditangkap. Adapun Charlie Qin, mereka juga dapat mulai bergerak di bawah cedera serius Tain. Di atas puncak gunung hari ini, tampaknya semua situasi terkendali. Tidak diketahui bagaimana kehidupan dan kematian pemilik keluarga Jia He. Abe Tianhai juga terluka parah dan tidak memiliki perlawanan. Bahkan 12 dewa yang disembah oleh orang Jepang pun rentan dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di tengah tidak tega untuk melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak ingin melarikan diri. Hampir pada saat yang sama, mereka semua menjatuhkan pedang ninja di tangan mereka dan berlutut dengan tenang di tanah. Tampaknya perang kekuatan antara Timur dan Jepang telah berakhir. Kevin Ye, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Melihat bahwa pemandangan telah terkendali, Charlie Qin segera bertanya sambil tersenyum. Namun, Kevin Ye masih memegang sebatang rokok dan tidak memiliki napas yang baik. Anda adalah pemimpin tim penegak hukum kekuatan Timur. Selanjutnya adalah urusan Anda. Tanya saya apa yang harus dilakukan. Setelah itu, Kevin Ye menoleh dan melirik Abe Tianhai, yang tidak memiliki semangat juang di tanah. Sementara Charlie Qin bersiap untuk memimpin orang-orang untuk membersihkan medan perang, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba datang dari luar. Kapten, Kapten, kami kembali. Suara ini bukan yang lain, melainkan Yang Jun dan mereka. Mendengar suara Yang Jun, Charlie Qin tanpa sadar merasa gembira, lalu melihat ke masa lalu. Saat ini, Yang Jun dan yang lainnya tampaknya baru saja mengalami pertempuran, dan pakaian mereka tidak rapi. Yang membuat Charlie Qin merasa lebih terkejut adalah Yang Jun dan yang lainnya tidak kembali sendirian. Di belakang mereka, ada lebih dari selusin tahanan. Melihat Yang Jun, yang tidak bisa menutup mulutnya, Charlie Qin segera tersenyum buruk dan berkata, "Bagus, Junzi, panennya tidak sedikit."